Halo semuanya, balik lagi sama gue Ijal. Pada pembahasan sebelumnya, Ego telah menjelaskan rincian aturan dan sistem perolehan poin untuk seleksi tahap pertama kepada tim Z. Yang mana seleksi tahap pertama ini juga akan menjadi pertandingan antara 5 tim dari masing-masing blok atau grup. Dan untuk pertandingan pertama di blok 5, tim Z akan menghadapi tim X sebagai lawan mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak terus ya video ini sampai habis. Dan gak usah banyak cincong lagi, ini dia alur cerita Blue Lock part yang keempat. Setelah Ego memberitahu bahwa pertandingan pertama antara tim Z dan tim X akan dimulai dalam 2 jam lagi, tim Z pun kemudian langsung berdiskusi untuk menyusun strategi dan memutuskan siapa yang akan menjadi penyerang dalam tim. Dikarenakan semua pemain di Blue Lock ini semuanya adalah seorang striker, mereka semua pun saling berebut dan tidak ada yang mau mengalah untuk menjadi striker dalam pertandingan kali ini. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk melakukan switch atau gunting batu kertas untuk menentukan posisi main saat bertanding nanti. Dan untuk pemenang di switch pertama, dia berhak untuk memilih posisi apapun yang diinginkannya. Dan sisanya akan mengikuti sesuai urutan menangnya. Dan secara kebetulan, pemenang switch pertama tersebut adalah Isagi. Dan Isagi pun tanpa ragu langsung memilih posisi sebagai striker. Kemudian, setelah semua pemain mendapatkan posisi mereka masing-masing, sebelum pertandingan dimulai, karena mereka tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menyusun strategi dan formasi mereka juga sudah ditentukan pada saat switch tadi, pada akhirnya mereka hanya bisa mempercayakan semuanya kepada Isagi sebagai pusat serangan utama mereka. Meski mereka juga tahu kalau lawan mereka sekarang adalah tim dengan peringkat di atas mereka. Dan setelah mendapat panggilan, mereka pun berjalan melewati lorong menuju ke lapangan. Begitu tim Z sampai di lapangan, tak lama kemudian dari seberang lapangan tim X juga datang menyusul. Sama seperti sepak bola pada umumnya, pertandingan seleksi tahap pertama ini juga akan berjalan selama 90 menit dengan 2 babak. Agar pertandingan ini berjalan adil dan tanpa kecurangan, sistem VAR juga digunakan dalam pertandingan kali ini. Fluid kick off pun dibunyikan. Pertandingan antara tim Z versus tim X pun dimulai dengan kick off dari tim Z. Saat Isagi memulai serangan pertamanya, Isagi langsung dihadang oleh 3 pemain dari tim X. Isagi yang kurang percaya diri untuk bisa melewati 3 pemain tersebut pun menghentikan serangannya dan berpikir untuk mengoper bolanya ke Bachira dan memulai serangannya lagi dari sana. Namun, belum sempat Isagi mengopernya, Isagi dikejutkan dengan Raichi yang tiba-tiba merebut bolanya. Padahal mereka adalah teman satu tim. Raichi mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan kerjasama tim. Dia hanya perlu mencetak banyak gol untuk bisa bertahan dan menang dengan caranya sendiri. Akan tetapi, tak lama Raichi menguasai bolanya, bola itu malah berhasil dicuri kembali oleh Kunigami. Dan Kunigami pun menantang Raichi untuk melawannya 1 lawan 1 jika memang Raichi ingin bermain dengan aturan yang ada di Blue Lock. Dan berkat keegoisan mereka berdua, formasi dari tim Z pun menjadi berantakan. Memanfaatkan celah itu, salah satu pemain dari tim X berhasil mencuri bolanya. Namun yang mengejutkan, para pemain tim X juga sama egoisnya kayak tim Z. Dan alhasil, keadaan pun malah jadi semakin kacau dan ricuh. Tentunya hal ini bisa terjadi karena salah satu peraturan di Blue Lock, di mana pencetak gol terbanyak atau top skor dalam tim bisa lolos ke babak selanjutnya walaupun tim mereka mengalami kekalahan. Maka dari itu, ketimbang mengandalkan kerjasama tim yang belum tentu membuat mereka bisa lolos, mereka lebih memilih bermain demi diri mereka sendiri. Isagi pun kemudian berpikir, apakah ini yang Ego maksud dengan bermain sepak bola dari nol lagi? Jelas-jelas permainan seperti ini bukanlah sepak bola. Namun, saat Isagi mulai kebingungan harus melakukan apa, seorang pemain dari tim X berhasil keluar dari kekacauan itu dengan membawa bolanya. Dan dia adalah Baro Soei dengan peringkat 250 dari tim X. Baro yang kini menguasai bola pun langsung berhadapan dengan Isagi. Akan tetapi dengan skillnya yang baik dan juga teknik heel flicknya, Baro dengan mudah berhasil melewati Isagi. Bahkan setelah itu, Baro juga berhasil melewati Kwon dan juga Imamura dengan teknik nutmegnya secara bersamaan. Dan berkat itu, Baro berhasil menembus pertahanan tim Z. Tanpa ragu, Baro langsung melancarkan tendangan sempurnanya ke gawang tim Z tanpa adanya perlawanan sama sekali dari Iemon. Gol tersebut pun membuat tim X unggul 1 angka dari tim Z. Setelah mencetak gol barusan, Baro mengatakan perkataan yang sedikit angkuh. Dia bilang kalau dia berada di sini bukan untuk saling berteman. Mereka yang merupakan rekan setimnya hanya ada untuk membuatnya bersinar.
karena saat berada di lapangan hanya dialah raja yang sebenarnya. Sementara tim X sedang bergembira dengan gol Baro barusan, di lain sisi tim X malah semakin tak karuan dan malah saling menyalahkan satu sama lain. Gurimu menyalahkan Iemon yang sama sekali tidak bisa menjaga gawangnya dengan baik, dan Raichi yang menyalahkan Isagi atas ketidakmampuannya sebagai striker. Raichi juga menyuruh Isagi untuk menjadi back saja dan mengoper bolanya saja kepada dirinya. Emang kampret banget dah si Raichi ini. Kampret. Gak tahu diri padahal dia yang bikin rusuh, ngerebut bola rekan setimnya sendiri. Aduh. Permainan pun kembali berlanjut karena Isagi sudah sadar kalau timnya yang sekarang sudah terlalu egois untuk bisa bekerja sama dalam satu tim. Isagi pun mencoba menenangkan dirinya dan berpikir untuk membangun serangan dengan saling mengoper berdua dengan Bachira. Tetapi lagi-lagi saat Isagi mengumpan ke arah Bachira, tiba-tiba Gurimu datang dan malah memotong umpan tersebut. Aduh, ada lagi satu kampret yang muncul. Ganggu aja anjir. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Gurimu pun mencoba untuk menyerang sendirian. Tanpa memperdulikan siapapun, tak peduli timnya nanti menang ataupun kalah, yang terpenting bagi Gurimu saat ini adalah memenuhi hasratnya untuk mencetak banyak gol. Dan tololnya, tak lama kemudian, pemain tim X berhasil merebut bola dari si Gurimu. Aduh. Gurimu. Tim X juga di sini sudah tidak bermain egois seperti tadi. Tim X mulai menyadari akan lebih baik untuk sekarang jika bermain sebagai tim ketimbang bermain sendiri-sendiri. Dan mereka juga mengerti bahwasannya mereka bisa memanfaatkan kekacauan yang terjadi di tim Z. Dan mereka berencana untuk menyuplai semua bola ke arah Baro sebagai pusat serangan mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Melihat tim X saat ini mulai semakin kompak, Isagi pun menganggap kemenangan tim Z adalah hal yang mustahil. Sementara Baro yang baru saja mendapatkan umpan dari rekannya langsung kembali melakukan serangan. Karena tim Z sadar betul kalau si Baro ini sangat berbahaya, sebagian dari mereka mencoba untuk menghadangnya. Dan karena hal itu juga, anggota tim X yang lain malah memiliki ruang yang bebas untuk menyerang. Baro pun kemudian mengumpan bolanya ke rekannya yang lain. Dan alhasil tim X pun berhasil mencetak gol kedua mereka dan skor pun menjadi 2-0 untuk keunggulan tim X. Pertandingan pun terus berlanjut. Tim X benar-benar sudah menjadi sebuah tim, sedangkan tim Z malah semakin tercerai-berai dan semakin kacau. Dan semua ini bisa terjadi karena gol pertama yang dicetak oleh Baro yang membuat tim X menjadi sebuah tim yang bisa saling bekerja sama dan merubah gaya permainannya. Yang tadinya egois dan saling ingin menang sendiri berubah menjadi sebuah tim yang menggunakan perencanaan demi kemenangan. Bisa dikatakan permainan Baro sudah menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan sebuah tim dan meraih kemenangan bagi tim X. Gol demi gol pun terus tercipta sampai-sampai tim X unggul telak 5 gol dari tim Z. Dan sekarang tim Z semakin tak berdaya di hadapan tim X. Semakin besar jarak gol yang tercipta membuat semua pemain tim Z hanya fokus untuk mencetak gol sendiri-sendiri. Dengan kata lain, pertandingan kali ini sudah dipastikan milik tim X dan menjadi kekalahan tim Z. Di 3 menit sebelum pertandingan ini berakhir, Bachira mengajak Isagi untuk melakukan serangan berdua. Meskipun akan sangat mustahil membalas 5 gol hanya dalam waktu 3 menit, namun dengan keunggulan 5 gol ini, tim X mungkin akan bermain lebih santai. Dan Bachira pun ingin memanfaatkan celah tersebut untuk setidaknya bisa mencetak 1 gol sebelum pertandingan berakhir. Bachira sendiri berencana untuk memancing pemain bertahan tim X sebanyak yang dia bisa. Lalu dia akan mengumpan kepada Isagi yang sudah tanpa penjagaan. Sedangkan tugas Isagi di sini adalah berlari secepatnya, mencari ruang kosong dan kemudian mencetak gol. Pada awalnya, rencana mereka berjalan dengan lancar. Bachira sukses memancing para pemain bertahan tim X dan juga memberikan umpan yang sempurna kepada Isagi. Isagi dengan sukses menerima umpan tersebut dan sekarang saat Isagi hanya dihadapkan 1 lawan 1 dengan kiper musuh dan hanya tinggal menembak bolanya saja, secara mengejutkan Baro muncul untuk menghadang Isagi. Hal tersebut tentunya memperkecil peluang Isagi untuk mencetak gol. Isagi juga di sini mulai merasa ragu dan bingung langkah mana yang harus dia ambil antara harus mundur atau menghadapi Baro. Tak lama dari belakang, Raichi dan Kunigami datang meminta umpan dari Isagi. Hal tersebut tentunya menambah pilihan sekaligus keraguan Isagi. Namun di sini Isagi teringat, jika dia ingin bertahan di Blue Lock, maka dia harus melakukan apa yang seharusnya striker lakukan. Dan secara spontan, Isagi pun membayangkan semua yang dia lihat di pikirannya.
Dan tanpa sadar Isagi pun langsung memberikan umpan kepada Kunigami, yang padahal si Kunigami ini sedang ditempel ketat oleh lawan dan juga jarak dia dengan gawang juga cukup jauh. Akan tetapi Kunigami berhasil memanfaatkan umpan dari Isagi dengan baik. Dia mampu melesatkan tendangan kerasnya ke gawang tim X dan berhasil membuahkan gol, sehingga tim Z akhirnya mampu mendapatkan 1 poin. Setelah gol barusan terjadi, Raichi malah marah dan menarik baju Isagi. Si kampret Raichi ini nggak terima kenapa Isagi lebih memilih mengoper kepada Kunigami ketimbang mengoper kepadanya yang padahal sama sekali tanpa penjagaan. Namun Isagi sendiri bilang kalau dia sendiri tidak sadar telah mengoper. Tubuhnya seakan bergerak sendiri. Dan sebenarnya Isagi juga tidak ada niatan untuk mengoper dan malah ingin menembaknya langsung. Raichi pun terus memaki Isagi. Bahkan setelah Kwon mencoba menenangkannya, mulut si kampret Raichi ini masih nggak bisa diem. Dia bilang Isagi ini tolol, tak paham dengan aturan, dan tak cocok jadi striker karena lebih memilih mengoper saat dia mempunyai kesempatan untuk mencetak gol. Padahal Isagi seharusnya sudah tahu kalau pada pertandingan kali ini tim Z gak ada harapan untuk menang, dan menjadi top skor dalam tim adalah pilihan satu-satunya untuk bisa bertahan. Tak hanya Raichi, Baro juga menghampiri Isagi. Baro mengatakan kalau striker yang ragu saat berada di depan gawang bukanlah seorang striker sejati. Dan tak hanya itu, Baro juga menyebutkan kalau Isagi benar-benar tidak berbakat. Perkataan dari Baro barusan membuat mental Isagi menjadi semakin down dan merasa gagal menjadi seorang striker. Pertandingan pun berakhir. Pertandingan pertama seleksi tahap pertama blok 5 antara tim Z dan tim X berhasil dimenangkan oleh tim X dengan skor telak 1-5. Tentunya hasil dari pertandingan ini menjadi sebuah keuntungan dan membuat tim X selangkah lebih maju untuk seleksi tahap berikutnya. Sedangkan bagi tim Z, kekalahan ini seakan menjadi pukulan telak, sehingga perjalanan tim Z untuk bisa lolos ke seleksi tahap 2 akan menjadi semakin berat. Karena jika tim Z gagal pada pertandingan selanjutnya, kesempatan mereka untuk lolos ke seleksi tahap 2 hanya sebatas angan-angan saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita di video kali ini. Cerita di seleksi tahap pertama ini akan berjalan sebanyak 4 pertandingan. Artinya masih ada 3 pertandingan lagi yang gak kalah seru dari pertandingan yang barusan. Jika kalian suka dengan video-video gue yang ada di channel ini, jangan ragu buat tekan tombol share, like, dan subscribe agar gue makin semangat bikin videonya. Terima kasih buat kalian semua yang menonton. Akhir kata, ciao.